Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini aku ingin bahas rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Bisa dilihat di sini aku mempunyai data referensi ada di sisi sebelah yang dimana ada sebuah tabel dia ke bawah secara vertikal dan satu lagi sebuah tabel secara horizontal, gitu ya. Dan di sini kita ingin mencari nama bandara, kemudian kategori, dan setelah itu estimasi berdasarkan kata kunci atau acuan yaitu kode bandara. Itu. Sebelum ke situ, apa sih perbedaan antara VLOOKUP dan HLOOKUP gitu ya? Sedangkan VLOOKUP itu adalah kita mencari sebuah tabel, sebuah data berdasarkan data referensi ke bawah, cara vertikal gitu ya, vertikal lookup. Sedangkan contohnya seperti ini. Ini secara vertikal ke bawah dia memanjang ke bawah berdasarkan kolom ya teman-teman. Itu adalah vertikal. Atau kita mencari sebuah data berdasarkan tabel referensi yang ke bawah gitu. Itu kita menggunakan VLOOKUP. Sedangkan kalau HLOOKUP itu kita ingin mencari sebuah tabel referensi berdasarkan ini memanjang ke samping atau horizontal teman-teman. Nah, jadi gimana sih cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP gitu ya. Nah, kita langsung saja teman-teman ke file latihan. Di sini bisa dilihat teman-teman, aku ada kode bandara, kolom kode bandara, dan di sini ada nama bandara. Nah, untuk nama bandara ini bisa dilihat di sini di tabel referensi kode bandaranya ada dan nama bandaranya juga ada. Cuman di file latihan ini kan secara acak, jadi kita mengikuti kita mengikuti kode bandara yang ada di tab latihan. Kita ingin mencari nama bandaranya, kemudian kategorinya, dan satu lagi estimasinya. Gitu ya. Nah, kita langsung aja teman-teman. Kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian kita klik sel kunci atau sel acuan lah bahasanya. Kemudian di sini bisa dilihat teman-teman, lookup value adalah itu tadi sel kunci yang kita klik barusan. Kemudian jangan lupa titik koma atau koma tergantung Excel kalian tuh minta apa. Setelah itu kita apa yang diminta di Excel-nya adalah tabel array. Tabel array itu apa? Itu tadi adalah referensinya. Maka kita masuk ke tabel referensi, kita blok tabel referensinya. Setelah itu titik koma, klik sini ya. Sorry teman-teman. Sorry. Setelah kita blok, lihat nama bandara itu ada di kolom berapa. Nah, bisa dilihat nama bandara itu ada di kolom kedua, maka kita ketik 2. Kemudian titik koma, setelah itu kita bisa menggunakan false atau 0. Sebenarnya sama aja teman-teman, tapi lebih gampang itu kita menggunakan false. Ketik aja 0. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini teman-teman, jangan lupa kita kunci tabel referensinya agar selnya itu tidak bergeser. Jadi kita menggunakan dolar dengan tekan Fn F4 atau F4 tergantung Excel kalian ya teman-teman. Ini kita kunci. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal tarik aja rumusnya ke bawah. Nah, seperti ini. Bisa dilihat untuk nama bandara ini adalah Jalauddin. Kita lihat di tabel referensi untuk kode bandara GTO. Nah, benar ya, seperti ini. Nah, dan satu lagi, kita ingin mencari kategori ya teman-teman. Dengan acuan atau kata kunci itu ada di kode bandara. Dan tabel referensinya ada di sini, dia memanjang ke bawah. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita klik aja sesuai lookup value-nya apa, acuannya itu atau kata kuncinya, maka kita klik, kemudian titik koma,
Setelah itu dia diminta table array, kita blok aja tabel referensinya. Kemudian titik koma. Kemudian untuk maskapai, untuk kategori itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada di kolom 5, maka kita ketik 5. Setelah itu titik koma, 0. Kenapa 0? Karena kita ingin mencari data yang 100% sama. Gitu ya teman-teman. Menutup kurung, setelah itu enter. Nah, bisa dilihat, ini sudah ada, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kenapa ada yang NA? Nah, ini ada yang salah. Berarti di sini ada yang salah teman-teman. Maka teman-teman harus cek kenapa dia bisa salah. Nah, ternyata setelah dilihat untuk tabel referensinya itu yang awalnya A11 sampai E25 itu setelah kita cek ke bawah dia bergeser menjadi A2 kemudian E26 dan seterusnya. Maka di sini yang harus kita ingat, karena ini sering terjadi ya teman-teman, bukan teman-teman aja, bahkan aku juga. Nah, di sel pertama ketika kita ingin menggunakan rumusnya, jangan lupa kita mengunci tabelnya, yaitu dengan menggunakan dolar, supaya tabel referensi yang tadi itu tidak bergeser teman-teman. Maka kita kunci, itu ya. Ini cara mengatasinya jika terjadinya NA atau error NA. Oke teman-teman. Setelah itu kita tinggal tarik aja balik ke bawah. Nah, maka sudah selesai. Itu cara mengatasinya kalau misal terjadi NA. Nah, satu lagi kita ingin mencari estimasi menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, yang tadi kan adalah VLOOKUP. Nah, untuk estimasi kita menggunakan rumus VLOOKUP karena tabel referensinya itu ada di sebelah yang dimana dia memanjang ke samping atau secara horizontal lookup, ya teman-teman. Yang dimana estimasi tabelnya ada di sini. Di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, nggak jauh beda, nggak jauh beda teman-teman. Logiknya nggak jauh beda. Di sini kita tinggal klik aja sel acuannya. Sel acuannya itu adalah ini. Kemudian kita blok teman-teman. Setelah itu jangan lupa kunci menggunakan dolar, tekan F4 dan titik koma. Sedangkan di sini untuk tabelnya itu ada di baris kedua ya teman-teman. Jadi kan kalau VLOOKUP tuh dia kolom, kalau HLOOKUP tuh baris. Jadi estimasi itu ada di baris kedua, maka kita ketik 2 baru titik koma, ketik 0 baru kemudian tutup kurung, lalu tekan enter teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk estimasinya, jangan lupa di copy ke bawah. Nah, ini adalah estimasi yang dimana untuk estimasinya itu dia ada di tabel referensi memanjang ke samping, makanya kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan kalau VLOOKUP itu kan dia tabelnya ke bawah, jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP. Dan bisa diketahui juga teman-teman, untuk saat ini kebanyakan perusahaan atau di mana kita bekerja itu tabelnya itu dia memanjang ke bawah, bukan lagi ke samping. Memang ada beberapa yang ke samping tapi nggak banyak. Tapi kebanyakan untuk semua database atau segala data itu kebanyakan dia memanjang ke bawah atau vertikal. Itu teman-teman. Itu ya. Dan untuk file latihannya nanti aku lampirin di deskripsi teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung belajar setelah menonton video ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong dibantu like, kemudian subscribe, dan share ke teman-teman kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari.
Dari aku itu aja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.